Selamat datang semua. Welcome in my new channel. Nama channel saya Pohon Besar Finance. Di channel saya ini, saya mainly akan membahas dan menganalisa fundamental dari saham-saham yang bagi saya itu menarik. Di ujung analisanya, saya akan kasih opini saya dan apakah saya invest di saham ini. Sedikit tentang background saya mulai jual beli saham 6 tahun lalu, sewaktu saya masih hidup dan bekerja di Jerman. Sekarang saya sudah hidup di Indonesia selama setahun dan bekerja full-time di bidang saham. Saham yang akan saya bahas hari ini adalah Wijaya Karya Beton Tbk Weton. Ini adalah saham dari bidang konstruksi yang seharusnya akan diuntungkan dalam proses pemulihan ekonomi Indonesia setelah pandemi. Saham Wijaya Karya Beton ini saya pilih di antara saham-saham konstruksi lainnya karena perusahaan ini tahun lalu membukukan laba, tidak seperti pesaing-pesaingnya yang membukukan kerugian besar. Beberapa facts tentang perusahaan ini. PT Wijaya Karya Beton adalah produsen beton pracetak terbesar di Asia Tenggara. Market share mereka di tahun 2019 adalah 27%, di tahun 2020 adalah 40%. Itu market share domestik. Weton atau Wijaya Karya Beton ini adalah anak perusahaan BUMN dari PT Wijaya Karya yang kita kenal juga sebagai Wika. Saya suka perusahaan ini karena perusahaan ini adalah perusahaan yang mengutamakan inovasi. Contohnya adalah efisiensi biaya, peduli lingkungan hidup, proses produksi yang lebih cepat, digitalisasi. Sampai dengan tahun 2021, perusahaan ini sudah memiliki 14 pabrik dan 1 mobile plant di seluruh Indonesia. Di kiri kita lihat logo di perusahaan ini, Wika Beton, dan moto di perusahaan ini, Innovation and Trust. Seperti saya bilang, perusahaan ini amat sangat mengutamakan inovasi. Itu bisa kita lihat lagi di judul majalah perusahaan ini di akhir tahun 2020, Innovate or Die. Direksi juga sering menggunakan kata-kata dari orang terkenal seperti dari Steve Jobs, innovation distinguishes between leader and follower. Ini kita lihat lagi visi perusahaan menjadi perusahaan terkemuka di bidang engineering, production, installation di industri beton di Asia Tenggara. History dari perusahaan ini. Oh ya, dari history suatu perusahaan, kita bisa melihat berapa handalnya manajemen dari suatu perusahaan. Contohnya, apakah mereka banyak melakukan inovasi, atau M&A, merger and acquisition, dan lain-lain. 1978 sampai 1980, induk perseroan, Wika, mendirikan pabrik beton pertama di Bogor yang menjadi cikal bakal perusahaan PT Wijaya Karya Beton. 1997, divisi beton dari Wika resmi dipisahkan dan menjadi perusahaan anak Wika yang pertama dengan nama PT Wijaya Karya Beton. 2011, perseroan dipilih oleh organisasi untuk standarisasi di Jenewa sebagai referensi dalam studi, standar, dan keuntungan ekonomis. Ini bagus banget. 2014, IPO atau penawaran saham perdana, dan namanya resmi menjadi PT Wijaya Karya Beton Tbk atau Weton, seperti yang kita kenal sekarang. 2019, perusahaan melakukan digitalisasi di bidang QC atau Quality Control, yang diberi nama EQC, Electronic Quality Control. 2020, perusahaan memulai bisnis baru yang disebut Structural Health Monitoring System atau HSMS. Ini adalah produk untuk mendeteksi kesehatan struktur beton pada konstruksi secara berkelanjutan. Ini berguna banget nih untuk contohnya peringatan dini terhadap kemungkinan bahaya dari pengguna jalan, jembatan, atau bangunan. 2021, anak perusahaan dari Wijaya Karya Beton yang disebut PT Citra Lautan Teduh atau CLT resmi melakukan ekspor perdana tiang pancang ke Taiwan. Ini juga menunjukkan bahwa perusahaan itu bisa bersaing di kancah internasional. Beberapa facts lagi tentang perusahaan ini. Produk-produk mereka adalah beton pracetak, ready mix untuk sektor infrastruktur, properti, energi, dan industri. Dan produk mereka yang lainnya adalah health monitoring system. Sekali lagi, ini adalah produk yang digunakan untuk mendeteksi kesehatan struktur beton
pada konstruksi secara berkelanjutan. Contoh-contoh proyek besar yang sudah mereka lakukan adalah Simpang Susun Semanggi, MRT di Jakarta, dan Airport International untuk Yogyakarta. Kalau kita lihat, proyek-proyek yang diperoleh sampai akhir semester 1 2021 berdasarkan customer, jumlah customer dari swasta itu yang paling banyak, diikuti jumlah customer dari BUMN, terus dari Induk Perseroan Wika, dan pemerintah. Berdasarkan bidang yang terbesar adalah infrastruktur, diikuti properti, energi, industri. Kalau kita lihat, dalam segi total pendapatan dan laba bersih, berdasarkan regionalnya, di sini saya menggunakan data di tahun 2019, di mana data-datanya itu belum terpengaruhi secara drastis oleh COVID. Dalam segi total pendapatan, Pulau Jawa menyumbang total pendapatan terbesar. Tetapi, dalam segi laba bersih, luar Jawa lah yang menyumbang laba bersih terbesar. Fundamental dari perusahaan ini. Market capitalization dari perusahaan ini adalah 2,14 triliun. Market capitalization itu adalah jumlah saham dikalikan dengan harga saham. Ini adalah saham yang selalu membagikan dividen kepada pemegang sahamnya setiap tahun. Dividen itu adalah bagi-bagi laba. Jumlah dividen yang dibagikan per sahamnya tiap tahun itu di antara 2,3 sampai 17,5 rupiah. Payout ratio antara 8,23% sampai 30%. Payout ratio itu adalah berapa persen dari seluruh laba bersih yang dibagikan kepada pemegang saham. Ini adalah saham yang cyclical. Berarti ekonomi di perusahaan ini itu bergantung dengan naik turunnya ekonomi satu negara atau daerah atau ekonomi di sektor perusahaan ini sendiri. Dividen yield dari perseroan dari business year 2020 yang dibayarkan di tahun 2021 itu sekitar 1%. Itu rendah. Tapi dengan membaiknya ekonomi perseroan di tahun-tahun berikutnya diharapkan dividen ini akan naik. Oh ya, dividen yield itu apa? Dividen yield itu adalah berapa dividen yang dibayarkan per saham dibagi dengan harga saham pada saat dividen itu dibagikan. Pendapatan usaha. Pendapatan usaha dari tahun 2016 ke tahun 2019 itu selalu meningkat. Bahkan peningkatannya itu tinggi sekali ya. Dari 3,5 triliun ke 7 triliun. Itu berarti peningkatan 100% dalam waktu 4 tahun. Di tahun 2020, pendapatan usaha turun karena COVID. Ya penyebabnya, ya salah satunya pemerintah itu mengalokasikan banyak anggaran untuk menangani COVID. Oh ya, ini juga penting. Pendapatan usaha yang selalu naik tiap tahunnya itu berarti bisnis idea dari perusahaan ini itu works, berfungsi. Dan bahwa apa yang ditawarkan perusahaan ini itu dibutuhkan. Laba seiring dengan naiknya pendapatan usaha juga ikut naik. Dan biarpun pendapatan usaha di tahun 2020 itu turun, perseroan tetap membukukan laba. Tidak seperti pesaing-pesaing lainnya yang membukukan kerugian amat sangat besar. Jadi bagi saya ini amat sangat positif. Sekali lagi, laba per saham yang naik dari tahun ke tahun dan turun tahun 2020, tapi tetap ada laba positif. Jumlah aset perusahaan setiap tahunnya juga naik dan turun di tahun 2020 dikarenakan COVID. Itu sama dengan jumlah liabilitas dan jumlah ekuitas.
Liabilitas itu adalah kewajiban dari perusahaan. Ekuitas itu adalah aset dikurangi liabilitas. Status kunci. Pertama, total saham umum beredar. Itu dari 8,3 miliar, jumlahnya meningkat sampai 8,7 miliar saham. Float shares outstanding itu adalah saham yang bebas diperjualbelikan. Jadi dari 8,34 miliar itu, 2,31 miliarnya bebas diperjualbelikan. Number of employees itu dari 1.300 ke 1.500 dan turun lagi ke 1.400. Bagi saya ini jumlahnya tidak terlalu signifikan sehingga tidak akan terlalu mempengaruhi jumlah pendapatan perseroan. Rasio valuasi. Ingat ya, rasio valuasi itu harus selalu dibandingkan dengan pesaing-pesaingnya dari sektor yang sama. Bagi saya yang amat sangat menonjol itu price to book value dari perusahaan ini. Di zaman sebelum COVID, price to book value di perusahaan ini itu di antara 1,56 sampai 1,1. Saat ini, price to book value-nya itu sekitar 0,64%. Jadi, bisa dibilang saham ini adalah undervalue. Tapi hati-hati ya teman-teman ya. Price to book value yang rendah itu nggak selalu berarti saham itu patut dibeli. Jadi kalian harus selalu mempertanyakan kenapa pasar menghargai satu saham itu rendah. Pasti ada penyebabnya. Oke? Saya tidak akan membahas enterprise value dan enterprise value to EBITDA ratio. Ya. Rasio profitabilitas. Seperti rasio valuasi ini juga harus selalu dibandingkan dengan pesaing dari sektor yang sama. Saya membandingkan rasio profitabilitas perusahaan ini dengan Waskita Precast Beton. Ya, bagi saya yang penting adalah gross margin yang selalu meningkat dari tahun ke tahun. Berarti perusahaan itu tambah efisien dari tahun ke tahun. Gross margin itu adalah jumlah total pendapatan dikurangi biaya variabel untuk memproduksi produk-produk perusahaan ini. Dan dibagi lagi dengan total pendapatan. Ya. Net margin. Net margin itu laba yang bersih masuk ke kantong perseroan ujung-ujungnya. Net marginnya itu di antara 6,3% sampai 7,3%. Di tahun 2020, net marginnya itu turun ke 2,67%. Tapi, ini positif karena perseroan tetap membukukan laba. Tidak seperti pesaing-pesaingnya. Rasio likuiditas. Rasio likuiditas itu adalah kemampuan dari perusahaan untuk membayar kewajiban-kewajiban jangka pendek dia. Kalau kita lihat current ratio, itu berarti jangka waktu 12 bulan atau setahun. Definisi dari current ratio itu adalah aset dibagi liabilitas. Ya, jadi aset dibagi dengan kewajiban perusahaan. Biasanya current ratio dari perseroan ini itu selalu di antara 1,03 sampai 1,16 gitu. Di tahun 2020, current ratio bisa dipertahankan di 1,12. Oh ya, current ratio itu sebaiknya 1 atau lebih besar dari 1. Semakin tinggi, semakin bagus. Berarti jumlah aset itu melebihi jumlah kewajiban. Ya, di tahun 2020 seperti saya bilang, ini positif. Rasio current ratio itu bisa dipertahankan di angka yang sama, level yang sama kira-kira. Rasio solvabilitas. Rasio solvabilitas ini adalah kemampuan perusahaan untuk membayar kewajiban-kewajiban jangka panjang dia. Ya, saya tidak akan memakai angka-angka di bawah ini, tapi saya akan memakai diagram ini, rasio total hutang terhadap aset. Rasio total hutang terhadap aset dari tahun 2016 ke tahun 2019 itu meningkat dari 46,5% ke 66%.
Dan yang mengejutkannya, di tahun COVID 2020, rasio total hutang terhadap aset itu bisa diturunkan sampai 60%. Jadi bagi saya, wow, ini positif banget. Oke, rangkumannya, angka rasio valuasi price to book ratio sedang rendah. Profitabilitas dari perusahaan ini oke, tidak terlalu tinggi tapi perseroan selalu menjaga efisiensi. Likuiditas bisa dijaga stabil bahkan di tahun 2020 juga. Rasio solvabilitas dari perseroan bisa dibilang sehat atau sangat sehat. Conclusion, kesimpulan. Jadi, apa yang positif dari perusahaan ini? 1. Manajemen yang handal dan inovatif. Di tahun 2020, laba bisa dibukukan oleh perseroan. Digitalisasi dari semua pabrik sudah berjalan. Efisiensi yang selalu tingkatkan. Dan prioritas hanya kepada proyek yang sudah pasti pembayarannya selama masa pandemi. 2. Prospek bahwa jumlah proyek infrastruktur akan meningkat di tahun 2022 dan seterusnya sebagai program pemerintah untuk mempercepat pemulihan ekonomi setelah pandemi. Dan Sovereign Wealth Fund yang diharapkan akan membawa efek positif di bidang infrastruktur di Indonesia. Jadi bagi saya, sebentar lagi itu akan ada namanya momentum positif untuk sektor infrastruktur atau konstruksi Indonesia. Kapan? Saya tidak tahu. Mungkin akhir tahun ini atau mungkin tahun depan. 3. PBV rasio yang rendah. 4. Hutang yang bisa dikurangi di tahun 2020. Yang negatif dari perusahaan ini. Target-target komersial untuk tahun ini sepertinya akan sulit dicapai. Apakah itu perolehan kontak baru, target penjualan, atau laba? 2. Kenaikan harga material di tahun 2021. Apakah itu masih akan berlanjut sampai tahun depan? Dan tahun-tahun berikutnya harus kita lihat lagi. Menurut manajemen, di tahun ini, kenaikan harga material hanya berpengaruh sedikit terhadap laba bersih perseroan. Keempat, tapering yang akan dimulai tahun ini atau awal tahun depan yang akan memiliki efek negatif buat pasar saham Indonesia, terutama buat saham-saham yang valuasinya terlalu tinggi, hutang besar, tidak begitu profitable. Oke. Menurut saya, apakah ini saham to buy? Ataukah saham to put on my watch list? Ataukah saham to say goodbye to? Bagi saya, ini adalah saham to buy saat ini. Saya invest di saham ini pada harga Rp282. Saya harapkan dengan meningkatnya berita-berita tentang proyek-proyek yang akan dikerjakan oleh perseroan, entah di akhir tahun ini atau di awal tahun depan atau di tahun depan, kapan akan berdampak positif bagi harga saham perusahaan ini. Saham perusahaan ini bukan saham yang akan saya buy dan hold forever, tapi ini adalah saham yang saya buy dan saya jual begitu target price saya itu tercapai. Menurut kalian gimana? Apakah saham ini saham to buy, saham to put on your watch list, ataukah to say goodbye to? Tulis komen kalian di bawah. Like dan subscribe channel ini kalau kalian suka dengan konten saya ini. Saya akan upload konten setiap 2 minggu. And yeah, I'm looking forward to see you guys in my next video. Thank you and see you.